Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Semangat pagi, motivasi pagi, dan pagi-pagi. Meskipun udah pagi ya teman-teman semuanya, tetap semangat di rumah Beyond Education. Saya titip juga kesehatannya tolong dijaga. Dan kita selalu sharing-sharing terkait motivating, parenting, dan coaching itu 2 hari sekali. Cek saja di YouTube-nya langsung, kita akan update. 2 hari sekali kita akan tampilkan tema baru tentang parenting, coaching, motivating, ataupun yang lainnya, atau isu tentang pendidikan, ataupun ada pertanyaan dari viewers, kita akan selalu tampilkan seperti itu. Dan jangan lupa kalau misalnya jika bermanfaat langsung di-share saja ke sanak saudara, ke keluarga dan lain-lain, silakan, dan di-subscribe jangan lupa ya. Biar tidak ketinggalan notifikasinya, atau misalnya jika ada video baru langsung dikasih notifikasi. Tapi meskipun notifikasinya nggak dinyalakan, ya cek aja 2 hari sekali sih pasti ada kita. Jadi jangan khawatir, tidak ada, gitu kan? Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman semuanya punya Spotify atau apapun yang berupa radio online di HP-nya, bisa didengarkan juga. Kita di sana sudah upload per harinya atau misalnya per 2 harinya, dan kadang juga distribusinya agak lambat, tapi pasti upload. Itu dengan kata kunci Beyond Education Podcast, langsung saya didengarkan di Spotify, ada suara-suara kita di sini ya, jadi seperti itu. Tapi sekarang udah jarang ada yang nanya nih. Mungkin lagi pada rehat atau bagaimana ceritanya. Atau lagi pada fokus ibadah atau bagaimana. Jadi silakan kalau mau bertanya, jangan sungkan-sungkan di link deskripsi di bawah ini, karena YouTube Podcast Beyond Education ini adalah dasarnya kita ingin berbagi, ingin sharing, ingin melayani masyarakat tentang problem-problem yang ada di masyarakat, problem-problem yang ada di keluarga, ataupun yang terkait dengan coaching, parenting, motivating, dan terkait juga pendidikan, kita akan layani. Dan mudah-mudahan jawaban dari kita menjadi sebuah referensi yang terbaik untuk mengambil keputusan ketika ada masalah di masyarakat atau di luar sana, seperti itu ya. Dan cek terus, kita juga ada ada artikelnya juga, silakan, artikelnya selalu update. Tapi kalau misalnya mau lebih mudah sih, gabung aja di grup WA-nya ya. Di grup WA-nya, grup Telegram-nya itu lebih mudah, langsung gabung aja, nggak harus ribet-ribet gitu kan. Ngecek ke link deskripsi YouTube, langsung aja di situ, nanti kita akan informasikan berita-beritanya. Baik, pagi hari ini saya ditemani oleh Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gong? Pagi. Kok jadi yel-yel gitu? Iya. Pagi-pagi terus kalau masih ingat nih, kalau misalnya pagi-pagi itu biasanya kita sarapan kan Pak ya, biasanya Pak? Langsung sarapan? Iya. Nggak mandi dulu? Enggak. Kalau misalnya pagi-pagi itu sarapan, terus kalau yang anak sekolah berangkat sekolah, kalau yang kerja berangkat kerja ya. Rutinitas pagi-pagi rata-rata gitu-gitu aja sih Pak. Jadi kayak misalnya bangun tidur gitu kan, sholat dan lain-lain. Ya menurut aku sih pagi itu adalah awalnya hari gitu kan. Iya, pastinya. Tapi kenapa di awalnya hari itu tidak ada perubahan gitu aja gitu. Oh gitu. Kalau aku sih rasanya begitu ya, kalau pagi-pagi itu. Jadi kita nggak memanfaatkan waktu pagi kita dengan maksimal gitu ya. Atau misalnya kita bisa melakukan hal. Sebenarnya kita di pagi itu bisa melakukan banyak hal ya. Banyak hal. Apalagi biasanya ada orang yang memang baru bangun paginya jam 7 gitu. Wah itu kesiangan ya. Ada yang kayak gitu kan, tidurnya jam 2 misalnya tidur. Iya, sudah menjadi habit ya. Iya, menjadi habit. Nah, kayaknya kita diskusi tentang pagi-pagi enak juga nih. Apa nih kita bisa bahas dari pagi ini Pak? Iya, benar. Tadi yang kata Agung bilang ya, bahwa pagi hari kan awal kita melakukan aktivitas kita ya. Nah, tetapi di sini ketika kita tahu ini adalah awal, jarang orang yang mau memanfaatkannya dengan maksimal, Bung. Kalau nggak gitu malas-malasan. Iya. Karena kita tidak jelas apa yang ingin kita lakukan di pagi hari. Kita tidak memiliki program yang jelas. Kita hanya sekedar menjalani rutinitas. Bangun, beribadah, ngopi.
terus tidur lagi. Gitu-gitu ya. Nah ini kan akhirnya waktu yang kita miliki di pagi hari itu menjadi sia-sia. Seharusnya waktu di pagi hari ini kita sudah bergegas dengan apa yang kita rencanakan di malam sebelumnya. Oh, ada planning gitu Pak. Harus ada planning. Karena kalau tidak ada planning, akhirnya waktu kita di pagi hari kita sia-siakan. Kan apapun yang kita kerjakan tidak akan berdampak bagi kehidupan kita karena tidak ada planning. Nah, di sini makanya pentingnya sehari sebelum kita melakukan aktivitas, terutama di malam hari, kita harus pikirkan apa yang mau kita lakukan di awal hari, ya, di keesokannya. Jadi mencari alasan untuk bangun pagi itu apa gitu ya? Iya. Misalnya bangun pagi itu saya mau kesini gitu. Iya. Lebih tepat seperti itu. Ya? Benar. Daripada itu aja. Iya. Akhirnya kan kita sekedar menjalani rutinitas yang tidak memiliki tujuan. Kalau misalnya kita memiliki tujuan, akhirnya kita memiliki semangat untuk bangun pagi. Ya contohnya deh, misalnya di waktu pagi hari ini ada orang yang mau ngasih uang kita 100 juta. Atau misalnya ini, kalau pagi-pagi yang mau pariwisata, biasanya kan udah jauh-jauh. Ya, pasti kita akan sulit telat bangun pagi kan pada saat itu. Iya. Karena kita memiliki tujuan. Nah, tetapi kalau kita tidak memiliki tujuan, akhirnya kita akan sulit untuk bangun pagi. Bel udah bunyi, kita matiin lagi. Iya, beberapa kali. Iya. Nah, ini juga yang saya alami gitu. Kalau misalnya saya tidak memiliki tujuan di pagi hari, mau bel bunyi sampai 5 kali ya saya 5 kali juga matiin gitu. Nah, di sini kan akhirnya kita tidak memiliki keinginan untuk bangun pagi, Gung. Seharusnya waktu di pagi hari ini kita maksimalkan. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak memaksimalkan waktu pagi harinya, ya sama saja dia tidak mau memaksimalkan hari di mana dia hidup. Karena apa? Karena kan manusia yang memiliki 24 jam dalam satu hari terbatas, kan? Terbatas. Kita kan tidak memiliki hari kemarin karena sudah lewat. Kita juga tidak memiliki hari esok karena belum jadi hadir di kehidupan kita. Nah, di sini akhirnya kita harus fokus terhadap hari ini, hari sekarang. Nah, tetapi ketika di pagi hari saja kita tidak mau melakukan aktivitas yang bermanfaat, akhirnya bagaimana kita bisa memaksimalkan hari di mana kita hidup. Nah, disinilah pentingnya kita harus merencanakan apa saja yang kita ingin lakukan di pagi hari, Bung. Iya, jadi kalau misalnya kita fokusnya adalah sebuah target, pagi hari itu sudah bergerak ya Pak, harusnya. Iya. Harusnya, tapi kan banyak seperti ini Pak, ada orang yang dia misalnya katakanlah kerjanya itu adalah tetap, kerja tetap yang kerja sudah menetap di sebuah kantor. Nah, aktivitasnya tuh itu aja. Iya. Jadi tidak bisa menentukan target-target baru dalam kehidupannya. Atau apakah bisa kita selipkan target-target baru dalam kehidupan itu? Karena kan biasanya aktivitas pagi itu gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada tujuan baru biasanya kan. Ya, paling berangkat ke kantor gitu, setelah di kantor kerja pulang lagi gitu. Orang kebanyakan berpikir seperti itu. Benar. Kalau menurut saya sih tidak masalah, Bung. Kita bekerja di kantor ya, kita menjalani rutinitas yang sama. Tetapi hasil dari rutinitas kita itu lebih baik dibandingkan hari kemarin atau tidak. Kalau sama saja ya berarti kita rugi. Nah, di sini kan yang harus kita pikirkan. Oh, berarti tetap bisa ada yang di-upgrade ya Pak, meskipun rutinitasnya sama. Pasti. Iya. Karena apa? Karena kan misalnya saya menjadi seorang bos nih. Saya punya karyawan yang setiap hari dia selalu mengupgrade dirinya, kualitas kerjanya. Saya sebagai seorang bos seneng nggak? Senang. Pastinya seneng. Nggak mungkin kan saya melihat anak buah saya selalu mengupgrade dirinya setiap hari gitu. Dia selalu menunjukkan kinerja yang lebih baik dari hari ke hari.
Dia selalu menunjukkan efektivitas waktunya dia manfaatkan dengan semaksimal mungkin gitu, agar dia bisa memberikan kontribusi yang selalu berbeda dan itu lebih baik dan lebih berdampak besar. Ya pasti saya sebagai bos senang. Meskipun rutinitasnya sama ya. Iya. Saya akan dengan senang hati mempromosikan orang-orang yang seperti ini. Karena apa? Karena orang-orang yang seperti ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap perusahaan. Ya kan, perusahaan ini kan isinya orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kalau orang-orang yang bekerja di dalamnya tidak memberikan dampak yang luar biasa, yaitu berupa kontribusi, ya bagaimana perusahaan ini bisa berkembang? Jadi kita jangan, misalnya kita pemilik perusahaan, kita fokus hanya terhadap mengejar konsumen, tetapi kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik untuk konsumen. Ya bagaimana konsumen mau mendatangi kita, mau misalnya membeli produk kita, membeli jasa kita, kalau saja kita sebagai perusahaan, sebagai unit perusahaan, kita tidak bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi mereka. Nah berarti kan sebuah perusahaan ini, karena kita diisi oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya, ya kita harus bahu-membahu memberikan yang terbaik. Apakah itu dari produk yang kita berikan atau jasa yang kita berikan. Nah itu kita harus selalu upgrade. Jadi setiap pagi itu kan misalnya orang berpikir, saya mau kerja di pabrik nih. Nah gitu-gitu kan. Jadi bangun pagi ya, mungkin awalnya semangat pas awal-awal ya, karena dia bekerja di pabrik. Tapi lama-kelamaan kok seperti ini gitu, sama aja. Tapi sebenarnya ada aja yang bisa di-upgrade dari dirinya. Benar. Gitu. Iya. Karena dia sendiri sudah tidak memiliki yang namanya pemikiran yang besar gitu. Dia hanya berpikir bahwa saya ini hanya sebagai pegawai kecil yang bekerja di pabrik. Iya itu. Dia tidak memiliki tujuan jangka panjang, bahwa bekerja di pabrik itu hanya sementara. Iya, makanya kadang orang-orang pabrik ada yang kesiangan juga. Nah itu kan. Karena nggak ada tujuan yang baru mungkin pagi harinya itu. Coba deh kita bangun kesiangan ketika kita bekerja di pabrik ya. Bagaimana coba dampaknya kepada teman-teman kerja kita yang lain? Mereka dengan ketidakhadiran kita tepat waktu akan mengganggu nggak pekerjaan mereka? Iya pasti berdampak ya. Pasti mereka akan kesel sama kita. Apalagi kalau kita jadikan bangun kesiangan ini atau kita telat datang ke tempat pekerjaan sebagai rutinitas. Yang pasti kita akan dimusuhi rame-rame gitu. Nah di sini kan kita nggak sadar gitu, akibat kita merasa pekerjaan kita ini adalah pekerjaan yang rendah, yang gitu-gitu aja. Yang gitu-gitu aja. Kita malah menyepelekannya. Berarti kita memang bukan bisa disebut orang yang bersyukur. Dan nggak ada pikiran besar ke depannya. Benar. Orang yang tidak bersyukur itu adalah orang yang tidak menghargai apa yang dia miliki saat ini. Oleh karena itu dia menganggap sepele. Dengan dia menganggap sepele, akhirnya dia tidak mau bergegas di dalam kehidupannya. Makanya biasanya ya pagi-pagi biasanya udah rapi, tapi kadang udah lama-kelamaan pagi-paginya nggak rapi, biasanya masih tidur. Nah itu. Ada yang kayak gitu malah kendor gitu kan. Benar. Padahal di agama saja kan, ya kenapa sih kita ada yang namanya ibadah 5 waktu. Dimulai dari ibadah subuh. Berarti kan agama sudah menganjurkan kepada umatnya agar kita mau bergegas di awal hari kita. Karena penting gitu, kalau kita mau mengawali hari kita itu seawal mungkin. Karena apa? Karena akan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita akan jauh lebih fresh gitu ketika kita bangun pagi. Karena udaranya saja berbeda ya dengan udara di siang hari gitu. Nah, tetapi kalau kita menganggap sepele hal ini, kita senangnya bangun kesiangan, akhirnya
apa yang ada di dalam pikiran kita ini sudah tidak bisa fresh lagi gitu. Kita akan sulit mengawali hari kita itu dengan semangat. Mungkin karena bosan juga kali ya Pak ya, dengan rutinitas yang itu aja gitu. Jadi yang tadinya malam-malamnya mempersiapkan sesuatu, tiba-tiba dia merasa sudah lama dan bosan gitu. Terus jadi pagi-paginya tuh yang harusnya sudah ada planning tapi jadi nggak ada planning. Apakah bosan atau jenuh itu menjadi salah satu masalah juga Pak untuk mengawali hari itu?